Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan terima kasih banyak buat ibu-ibu dan bapak-bapak dari Banjarnegara. Tepuk tangan dulu dong. Makasih udah mampir ke studio Islam itu indah dan juga jamaah Islam itu indah di rumah yang dirahmati Allah. Ya, sebelum kita bahas tema kita pagi hari ini, saya mau tanya dulu Bu. Bu, Ibu, Bapak. Ditanya Belum ibu dalam gitu. Oh, dalam. Saya di luar, di dalam studio juga. Ibu Bapak tahu nggak jodohnya siapa dulu? Nggak tahu ya Bu ya? Tiba-tiba ketemu sama jodohnya, seneng nggak Bu? Dirahasiain sama Allah. Jadi yang dirahasiain sama Allah ini banyak. Salah satunya adalah, atau mungkin ada 3 kita ya. Rizki, jodoh, ajal. Tuh 2, 3. Rizki, jodoh, ajal. Nah, kenapa dirahasiakan sama Allah? Coba. Pengen tahu Bu? Ada yang bisa jawab? Karena kalau bisa diketahui tadi takut. Ya Allah. Masa mau dapat rezeki takut? Iya, yang rezeki, yang kematian. Nah, hari ini kita bahas nih, mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat jamaah yang di rumah. Tema kita pagi hari ini adalah mengapa Allah merahasiakan ini dari kita. Nah, ini sebelum kita mendengarkan tausiah, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang nunggu pembeli hingga tertidur. Ini di tayangannya nih. Ya, ini Masya Allah luar biasa Beb ya. Banyak di antara kita ini sukanya ngeluh aja. Ngeluh mulu. Kalau kita lihat video tadi, orang dagang sabar nungguin sampai ketidur-tiduran. Ini Masya Allah, kok belum ada yang datang, ya udah tidur lagi aja deh gitu ya. Sampai ada yang belanja. Ini masalahnya kalau rezeki ini gak akan kemana, betul apa betul Bu? Betul. Nah pertanyaannya nih Beb nih, kenapa Allah harus ngerahasiain urusan rezeki sama kita? Kenapa Allah gak kasih tahu aja gitu? Tempatnya di sini nih Fadli. Nah nanti dapetnya segini ya. Kalau misalnya kalau bisa datangnya pagi, dapetnya lebih banyak. Kan ikhtiarnya lebih enak Beb. Nah ini kenapa kita gak dikasih tahu? Buat isi penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan ibu-ibu semuanya. Kenapa rezeki itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelumnya ada hadis daripada Nabi SAW. Nabi mengatakan man asbaha wa huwa yashku daiqal ma'ashi, siapa orang yang mengeluh, selalu mengeluh kepada manusia, daiqal ma'ashi, kesempitan rezeki dia, kok nggak dapat rezeki, kok hari ini begitu begini begitu begini, faka'annama yashku rabbah. Ini bahaya, seakan-akan ketika dia mengeluh kepada manusia itu seakan-akan dia itu mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan dia rezeki. Ini berbahaya. Makanya kenapa rezeki tersebut itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin membangun keimanan seorang manusia, membangun keimanan hamba. Contoh misal seperti ibu-ibu tadi bilang, kalau seandainya kata seperti Mas Fadli bilang, seandainya rezeki itu sudah dikasih tahu sama Allah, dia nggak datang, kenapa? Ah malas lah sedikit gitu. Jadi malah bikin males, bukan bikin semangat. Makanya kenapa rezeki itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya itu hamba nasyat, itu hamba mau cari rezeki, menggali rezeki, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, keluar pagi-pagi itu semangat. Kenapa? Belum ketahuan, belum dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dikasih tahu, malas, nggak akan keluar, dah tidur aja deh, tarik lagi selimutnya, besarkan lagi kipas anginnya, lebih baik tidur. Kenapa? Oh cuman 2.000, cuman 500, betul ibu-ibu? Makanya ikhtiar itu wajib, hukum ikhtiar semuanya ini yang hadir. Jadi nggak usah ngeluh,
Udah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup. Ngeluh itu jangan dipiara. Yang dipiara itu kambing. Ya. Kalau kambing dipiara, gemuk Idul Adha dikorbankan. Sampai Nabi SAW mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang selalu ngeluh. Kata Nabi, bukan dari golongan kami orang yang selalu mengeluh. Jadi kalau tanyakan rahasianya apa? Rahasianya Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu hamba ikhtiar. Oh, Masya Allah. Jadi ada sebab, ada musabab. Makin sering ikhtiar kita gak pernah tahu. Siapa tahu Allah kasih rezeki banyak di sana gitu ya. Betul. Jadi kita semangat. Semangat. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Tadi kan rezeki. Sekarang kalau seandainya Allah nih, ada rahasianya Allah. Kalau Allah lagi marah sama kita tahu nggak Bu? Tahu? Enggak. Hebat banget kalau ibu tahu ini, Masya Allah. Kenapa Allah rahasiain murkanya Allah atau marahnya Allah sama kita? Apalagi kalau kita lagi berbuat maksiat ya. Ini jangan-jangan ada sesuatu nih. Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, mau nejit tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Kenapa Allah merahasiakan ya kalau Allah lagi marah atau murka sama kita? Kalau misalnya kita tahu kan enak sebenarnya. Wah kita buru-buru tobat nih. Biar Allah gak marah gitu ya, Nah, ditegur iya. gitu ya. Nah ini gimana? Sekali lagi penjelasannya mohon izin tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabi guru kami Habib Muhammad, Ustadz Maulana, para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Furqan 70-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Allah. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Allahumma arhamna bil Quran. Kenapa Allah merahasiakan murkanya? Karena subhanallah ini adalah pernyataan daripada cicit baginda Nabi SAW. Beliau sampaikan, Zainul Abidin radhiyallahu anhum wardahuma, beliau sampaikan bahwasanya ternyata Allah menyembunyikan salah satunya. Allah menyembunyikan murkanya pada setiap maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Lalu beliau sambung sebenarnya, bukan hanya merahasiakan. Beliau sampaikan, fala tahkiru, maka jangan pernah meremehkan satu maksiat pun. Karena engkau nggak tahu di mana murka Allah terletak. Mungkin kita menganggap Allah murka terhadap dosa besar, betul. Tapi bisa jadi murkanya Allah terletak pada dosa yang engkau remehkan. Kita anggap bahwa ini dosa kecil, biasa, subhanallah. Ini gampang, dengan sholat 5 waktu diampuni dosa kita sama Allah. Dengan puasa sunnah Syawal diampuni dosa kita sama Allah. Entar bentar lagi mau berangkat umroh diampuni dosanya sama Allah. Dengan sholat sunnah diampuni dosanya sama Allah, betul. Tapi dari sini kita ambil pelajaran. Ternyata di setiap maksiat yang dilakukan oleh manusia, di setiap sesuatu yang dilakukan oleh manusia, di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikannya. Kita nggak bisa nebak di dosa besarkah atau di dosa kecilkah atau malah di dosa yang diremehkan. Kita mungkin menganggap ini kecil, ternyata ini menyakiti perasaan orang lain. Mungkin kita menganggap terhadap binatang saja ini. Ternyata Allah murka. Coba lihat, ada seorang perempuan yang ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena lupa membuka kurungan kucingnya, akhirnya kucing tersebut mati kelaparan. Bukan dosa kepada orang tua loh, dosa kepada kucing, subhanallah. Maka jangan meremehkan dosa. Hikmahnya Allah merahasiakan murkanya supaya kita tidak meremehkan dosa sekecil apapun itu. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Dan buat jamaah Islami Tinda yang di rumah dan juga di studio, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang mengapa Allah merahasiakan ini dari kita. Yang di rumah jangan pindah channel dulu, tetap di Islami Tinda. Jamaah. Oh jamaah.